Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Miliani dari kelas C22A dengan NIM 220407551006. Di video ini saya akan membuat tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Usman SPD MPD PhD. Selamat menyaksikan. Nah, di video ini saya akan membahas tentang kebijakan dan inovasi pendidikan. Pertama yang akan saya bahas yaitu tentang konsep dasar kebijakan inovasi pendidikan, di mana kebijakan pendidikan adalah strategi untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang mencangkup kurikulum, kompetensi pendidik, sarana-prasarana, dan evaluasi berkelanjutan. Dilihat dari landasannya, hal ini memiliki 4 landasan. Yang pertama filosofis, yang kedua yuridis, yang ketiga sosiologis, dan yang keempat psikologis. Adapun tujuannya yaitu untuk mewujudkan pemerataan akses pendidikan, yang kedua meningkatkan kualitas pendidik, yang ketiga menyusun kurikulum serta meningkatkan atau menerapkan pendidikan karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Dilihat dari fungsinya, fungsi dari inovasi pendidikan yang pertama itu membangun atau mengembangkan kemampuan dan juga membentuk watak serta meningkatkan kualitas pendidikan. Proses dalam inovasi pendidikan yang pertama itu identifikasi masalah, yang kedua pengumpulan data, yang ketiga formulasi dari alternatif kebijakan, yang keempat evaluasi dan seleksi, yang kelima implementasi, dan yang keenam ada evaluasi dan juga pemantauan. Dilihat dari faktornya, faktor yang pertama itu tentunya dari komunikasi, yang kedua sumber daya, yang ketiga disposisi, yang keempat struktur birokrasi. Hal ini tentu memiliki tantangan, di mana tantangannya itu seperti adanya kesenjangan pendidikan dan adanya keterbatasan teknologi. Nah, pembahasan kali ini hampir sama dengan pembahasan sebelumnya, yaitu tentang konsep dasar kebijakan inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan sebagai upaya pembaharuan atau perubahan positif dalam implementasi kurikulum serta kegiatan pembelajaran, terutama dalam pemanfaatan teknologi digital. Adapun tujuan dalam inovasi dalam pendidikan, yang pertama meningkatkan efisiensi dan mutu pendidikan, yang kedua menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan teknologi, yang ketiga meningkatkan mutu pembelajaran melalui metode dan teknologi baru. Sementara di fungsi inovasi dalam pendidikan, yang pertama itu mendukung pembelajaran yang kolaboratif dan interaktif, yang kedua mengembangkan kurikulum yang fleksibel dan responsif terhadap perubahan, yang ketiga meningkatkan kompetensi guru dan tenaga pendidik, yang keempat mewujudkan adanya kesetaraan dalam akses pendidikan. Nah, karakteristik dari inovasi pendidikan yang pertama itu ada keunggulan relatif, yang kedua kompatibilitas, yang ketiga kompleksitas, yang keempat trialitas, yang kelima dapat diamati. Tentu kebijakan inovasi pendidikan juga memiliki sasaran dalam prosesnya. Yang pertama itu sasarannya tentu dari tenaga pendidik, yaitu guru atau pendidik, yang kedua siswa, yang ketiga kurikulum, yang keempat fasilitas, dan yang terakhir yang kelima yaitu lingkup sosial masyarakat. Pembahasan saya akan membahas terkait formulasi kebijakan pendidikan. Dilihat dari landasan kebijakan pendidikan secara sederhana, kebijakan pendidikan dapat diartikan sebagai peraturan atau penyelenggaraan sistem pendidikan. Dalam mengidentifikasi permasalahan dalam pendidikan, terdapat beberapa poin yang harus dilihat atau diperhatikan, yaitu dilihat dari permasalahan mutu pendidikan, kurangnya guru yang berkualitas, kurikulum yang belum optimal, dan dilihat dari faktor peserta didik itu sendiri. Adapun tujuan dan sasaran kebijakan, tujuannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pendidikan yang merata, dan efisiensi serta efektivitas sistem pendidikan. Sementara sasarannya yaitu peserta didik, pendidik dan tenaga pendidikan, lembaga pendidikan, orang tua dan masyarakat.
pengesahan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Model dalam formulasi kebijakan pendidikan terbagi menjadi 4, yaitu model kelembagaan, model sistem, model elitis atau model elit model, dan model rasional. Begitupun dengan faktornya, terdapat 4 faktor, yaitu faktor politik, faktor sosial dan budaya, faktor ekonomi, faktor dan yang terakhir yaitu faktor teknologi. Pembahasan yang keempat yaitu tentang karakteristik dan proses inovasi pendidikan. Inovasi ini berasal dari bahasa Latin yaitu innovation, yang memiliki arti perubahan atau pembaharuan, sementara di kata kerjanya itu innovo, memiliki makna memperbaharui atau mengubah. Jadi inovasi ini dapat disimpulkan dengan arti inovasi sebagai perubahan yang dilakukan secara sadar atau terencana demi suatu perbaikan. Adapun karakteristik dari inovasi pendidikan ini terbagi menjadi 4, yaitu keunggulan relatif, kompatibilitas atau kesesuaian, kompleksitas, uji coba atau triabilitas, dan yang terakhir dapat diamati. Adapun proses inovasi pendidikan terbagi menjadi 4. Yang pertama, innovation atau penemuan. Innovation meliputi penemuan-penemuan tentang sesuatu hal yang baru. Yang kedua, development atau pengembangan. Dalam proses pembaharuan biasanya harus mengalami suatu pengembangan sebelum ia masuk ke dalam dimensi skala yang besar. Yang ketiga itu ada proses diffusion atau penyebaran. Penyebaran adalah suatu persebaran ide baru dari sumber innovation kepada pemakai atau penyerap yang terakhir. Dan proses yang terakhir yang keempat adalah adoption atau penyerapan. Adoption atau penyerapan adalah penerimaan ide atau praktek atau kebiasaan saluran komunikasi yang spesifik terhadap struktur sosial dan terhadap sistem nilai atau kultur tertentu. Pembahasan kelima tentang legitimasi dan komunikasi kebijakan pendidikan. Legitimasi kebijakan merupakan proses pengesahan dan penerimaan suatu kebijakan oleh masyarakat dan pihak terkait, sehingga kebijakan tersebut memiliki kekuatan untuk diberlakukan. Proses memperoleh dan mempertahankan legitimasi dapat dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu simbolis, prosedural, dan material. Legitimasi dapat dikategorikan ke dalam 5 jenis, yaitu tradisional, ideologis, kualitas pribadi, prosedural, dan legitimasi instrumental. Komunikasi dalam kebijakan pendidikan merupakan pengenalan sesuai rencana-rencana kebijakan pendidikan yang telah dilegitimasikan. Modelnya terbagi menjadi komunikasi satu arah tanpa adanya umpan balik, dan yang kedua itu ada komunikasi 2 arah dengan interaksi timbal balik, dan yang ketiga multi arah atau transaksional melibatkan banyak pihak secara aktif. Terdapat juga 3 komponen utama dalam proses komunikasi, yaitu pengirim atau komunikator pesan dan penerima komunikat. Strategi komunikasi kebijakan yaitu menentukan komunikator, menentukan sasaran, menyusun pesan, memilih media dan saluran komunikasi, melakukan pengujian awal, memproduksi media, menyebarluaskan pesan, dan dampak yang diharapkan. Pembahasan ke-6 tentang implementasi kebijakan pendidikan. Implementasi kebijakan merupakan suatu proses pelaksanaan keputusan untuk mencapai tujuan tertentu, termasuk dalam kebijakan pendidikan yang melibatkan lebih dari sekedar prosedur birokrasi. Terdapat juga pendekatan dalam implementasi kebijakan pendidikan. Yang pertama, pendekatan top down, kedua pendekatan bottom up, ketiga pendekatan kolaboratif, keempat berbasis bukti, dan kelima pendekatan adaptif. Implementasi kebijakan didasari pada 3 prinsip, yakni ketetapan kebijakan, kesesuaian kebijakan, dan yang terakhir kesesuaian kewenangan lembaga.
Ada 6 karakteristik khusus untuk meningkatkan kebijakan pendidikan. Yang pertama, memiliki tujuan pendidikan. Yang kedua, memenuhi legal formal. Yang ketiga, memiliki konsep operasional. Keempat, kebijakan pendidikan dibuat oleh orang ahli atau di bidangnya. Yang kelima, dapat dievaluasi. Dan yang keenam, diperbaiki secara sistematis. Tahapan implementasi kebijakan pendidikan ada 5. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pelaksanaan. Yang ketiga, pengawasan. Yang keempat, evaluasi. Dan yang kelima, pembelajaran dan penyesuaian. Pembahasan ke-7 tentang strategi inovasi pendidikan. Strategi inovasi secara singkat dapat diartikan sebagai cara atau pendekatan yang digunakan untuk mencapai tujuan melalui implementasi hal-hal yang baru atau pembaharuan. Jenis strategi pendidikan: yang pertama, strategi fasilitatif. Yang kedua, strategi bujukan. Yang ketiga, strategi paksaan. Penerapan strategi inovasi pendidikan, yang pertama itu membuat rumusan inovasi, yang kedua penggunaan metode, yang ketiga penggunaan berbagai alternatif pilihan, yang keempat penggunaan data informasi, yang kelima penggunaan tambahan data, yang keenam manfaatkan pengalaman dari lembaga lain, yang ketujuh bertindak secara positif untuk mendapatkan kepercayaan, yang kedelapan ciptakan kepemimpinan yang efektif, yang kesembilan mencari jawaban atas beberapa pertanyaan dasar tentang inovasi. Model inovasi pendidikan: yang pertama, model konfigurasi. Yang kedua, model penelitian, pengembangan dan difusi. Yang ketiga, model pengembangan organisasi. Nah, itulah pembahasan saya tentang kebijakan inovasi pendidikan, di mana saya membahas secara singkat tentang 7 materi dari kebijakan inovasi pendidikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.